Ayam F1-nya sudah mulai kita tangkringkan. Bagian dari terbaik untuk menjinakkan ayam bisa dengan cara ditangkringkan atau dikurung. Tetapi dikurung cukup berisiko mengingat untuk kita menyentuhnya itu sangat sulit sekali. Beda halnya dengan ketika ayamnya kita tangkringkan. Selain daripada itu juga dengan cara dikurung, apalagi kurungannya itu cukup besar, ayamnya selalu berupaya untuk lari. Suka dukanya beternak ayam hutan merah Sumatera ya ini proses penjinakannya. Mungkin nanti akan jinak, tetapi tidak akan kepada semua orang. Dia akan jinak hanya kepada satu orang saja, terutama yang sering memberikan mereka makan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya sangat dingin sekali kawan-kawan ya. Kondisi masih hujan. Kita tidak tahu kapan berakhirnya kondisi seperti ini, dan kita selalu mengupayakan ternak kita, dalam hal ini adalah ayam hutan merah Sumatera, selalu dalam kondisi stabil dan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Cuacanya cukup berkabut ya. Mungkin videonya tidak secerah seperti biasanya karena memang dingin sekali. Padahal ini sudah cukup siang ya, kira-kira jam 8-an atau setengah 9 lah, saya lupa pastinya. Tapi apapun keadaannya, selagi kami sehat, walaupun hari ini sedikit ada gangguan pada gigi saya, ini kelihatan bengkak ya, kita selalu berkabar, selalu berbagi informasi, dan selalu memberikan hal-hal yang bersifat naratif, walaupun itu cuma cerita, itu cuma berbagi pengalaman. Saya harap ini menjadi manfaat untuk kawan-kawan semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang proses penjinakan ayam hutan F1 dengan metode diikat. Semoga saja dalam rangkaian penjinakannya nanti, dalam pelaksanaannya nanti, ayam F1-nya bisa kita jinakkan walaupun tidak bisa sejinak ayam F2. Mengingat memang secara terah atau garis keturunannya sendiri, ayam F1 cukup dekat sekali hubungannya dengan ayam hutan ori, yang mana kita ketahui bahwasanya liarnya itu sangat keterlaluan ya, liarnya itu kebangetan kalau istilahnya. Perbedaan yang signifikan memang bisa terlihat antara mentalitas atau proses penjinakan F1 dan F2 ayam hutan merah Sumatera. Tentu F2 ini yang akrab kita panggil dengan pikat ya, atau kita sebut dengan pikat. Proses penjinakan itu sendiri akan lebih mudah dan lebih gampang untuk ayam F2, mengingat secara bloodline atau garis keturunannya, hubungan kedekatannya dengan ayam hutan merah Sumatera ori itu tidak terlalu dekat, tetapi tidak terlalu jauh. Artinya secara genetikal, ayam hutan merah Sumatera F2 itu sudah banyak tersimpan genetikal ayam kampungnya. Jadi tidak terlalu susah untuk dalam menjinakkannya. Berbeda halnya dengan itu bisa kita lihat 3 di atas. Itu adalah ayam hutan merah Sumatera seri F1, anak langsung dari ayam hutan ori. Metode dengan menggunakan tangkringan memang pada awalnya akan terasa susah sekali karena ayamnya itu tidak mau diam. Ayamnya cenderung liar ya, ayamnya liar, cenderung ingin lari, tetapi biasanya ini tidak memakan waktu yang lama. Tidak memakan waktu yang lama, biasanya 2 hari ya. Ketika sudah 2 hari, ayam hutannya sudah mulai stabil dan sudah mulai diam. Tetapi untuk dipegang atau disentuh, ini sangat sulit sekali. Bagi kawan-kawan yang memiliki trik khusus menjinakkan ayam hutan merah Sumatera, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar, kita berbagi pengalaman saja. Kemarin ini bisa kita kurung ya, kita kurung di kandang yang kecil. Yang terjadi adalah ayamnya itu tingkat stresnya malah tinggi sekali. Ayamnya nabrak dinding kandang sampai bahkan ada yang terluka. Jadi hal inilah yang membuat pertimbangan kami proses penjinakannya itu memang lebih efektif untuk dilakukan dengan tangkringan. Di sini ayamnya terlihat sangat stabil ya. Terlihat sangat stabil dan tentu kita belum berani mendekat. Kalau kita mendekat biasanya ayamnya akan kabur. Di situ tadi kita sudah lihat ayamnya sudah mulai ancang-ancang mau kabur, tetapi nanti lama-kelamaan
ayam ini akan terbiasa, terutama ketika kita selalu ajak berinteraksi saat memberikan makanan. Ketika kita memberikan makanan, dan sebaiknya sendiri memberikan makanan itu tidak di jadwal yang tepat ya. Agak mundur dari jadwal biasanya, dan jumlah makanannya itu sebaiknya didikitkan atau kurangi dari porsi biasa. Kita buat ayam hutan merah Sumatera seri F1 ini memiliki ketergantungan terhadap kita secara mental, artinya mereka akan tahu bahwasanya siapa yang memberi makan mereka ketika mereka lapar. Jadi ketika mereka sudah terbiasa dengan siapa yang memberikan mereka makan, siapa yang memfasilitasi mereka ketika mereka haus, mereka akan mengenali tuannya dengan sendirinya. Tetapi ya seperti yang kita ketahui, nanti itu akan terjadi jinaknya hanya ke satu orang saja. Dan mungkin tidak bisa jinak untuk ke semua orang ya. Kalaupun jinak juga untuk ke semua orang, paling orang yang biasa dia lihat saja. Berbeda halnya dengan ayam pikat ya, ayam pikat F2 seperti ini, atau varian-varian yang seperti ini sangat berbeda sekali. Proses penjinakannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau untuk F1 kami akui proses penjinakannya sangat-sangat memakan waktu. Mungkin ada beberapa teman-teman juga mempunyai trik untuk penjinakan, dan memang sangat efektif. Itu tidak harus menjadikan proses-proses yang lain menjadi lebih tidak efektif ya. Artinya setiap penghobi mempunyai pola, mempunyai cara tersendiri dalam menjinakkan ayam hutan merah Sumatera di sini khususnya ya. Kembali kita lihat ayamnya memang sangat tenang sekali pada proses ini. Kita membuat secara mentalitas ayamnya harus memiliki ketergantungan terhadap tuannya mengenai makan. Jadi jumlah makanannya kita dikitkan, waktu pemberian makannya juga kita molorkan. Jadi mereka tidak terjadwal atau tidak memiliki waktu khusus sampai mereka benar-benar kenal bahwasanya siapa yang datang akan memberikan mereka makan. Jadi triknya adalah penjinakan melalui psikologis mereka, ketergantungan terhadap makanan. Kami harapkan metode ini tidak membutuhkan waktu yang lama, karena di sini sudah kita lihat tingkat stres ayamnya itu sudah mulai berkurang ya. Ayamnya tidak berupaya untuk lari, ayamnya tidak berupaya untuk terbang. Itu saja yang bisa kami ceritakan, yang bisa kami perlihatkan kepada kawan-kawan proses penjinakan ayam hutan seri F1 di kandang Taji Api Farm. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semua, setidaknya menjadi informasi untuk kita semua. Semoga saja hal-hal yang kami anggap positif bisa diterima baik oleh kawan-kawan dan merupakan bagian dari cerita-cerita yang menginspirasi. Salam untuk keluarga, salam hangat dari kami Taji Api, salam membara.